Halo sahabat coding semuanya. Pada sesi kali ini saya Agus Saputra akan kembali membagikan tips mengenai bagaimana membuat satu buah modul untuk manajemen data paket wisata. Jadi modul ini sangat sederhana, yang isinya adalah bermulai dari templating, kemudian create data, update, upload file, dan delete. Nah, secara singkat mungkin seperti ini tampilannya. Jadi ada pagination, kemudian ada input data lengkap dengan text editor, input dan update ya. Kemudian tentunya delete juga. Nah, template-nya juga sudah custom, namun di sini saya masih menggunakan template free dari Creative Team. Ya. Nah, kalau di sesi sebelumnya di front page, jadi kita telah membuat beberapa page, detail, kemudian filter ya. Jadi sesi kali ini kita fokus ke create, read, update, dan delete menggunakan Laravel Basic ya. Nah, bagaimana selanjutnya, bagaimana langkah-langkahnya, mungkin sekilas dulu saya sampaikan. Intinya sekali, nanti kita akan membuat controller package, kemudian model, community, setelah itu komponen, admin layout ya, kemudian perlu nanti sedikit konfigurasi di file system. Berikutnya kita akan membuat sebuah folder backpack yang isinya daftar package dan input tentunya. Dan setelah itu jangan lupa kita harus daftarkan di roots-nya ya. Ya, sederhana itu teman-teman. Yuk mari kita langsung ke praktik pembuatannya. Jadi di materi sebelumnya kita telah membuat front page ya dan layoutnya. Nah, kali ini mungkin teman-teman perlu melihat modul saya sebelumnya dulu untuk dapat masuk ke sesi ini. Jadi kita sudah menginstal Laravel, khususnya menggunakan Laravel Breeze. Kita sudah membuat layout untuk front page dan modul untuk front page-nya ya. Nah, kali ini kita akan hanya melanjutkan di back page-nya saja ya. Nah, mungkin saya akan awali dari bagaimana untuk mengkelompokkan folder back page-nya. Back page, oke, sudah ada ya. Nah, perlu juga saya sampaikan kembali, dari saya menggunakan dua tabel. Jadi tabel package sebagai master. Ya, ada package code, package name, permalink, package dash, feature image, location ID, dan community. Nah, community ini sebagai foreign key yang diambil dari tabel referensi communities. Nah, ini ya. Jadi secara relasional tabel ini berhubungan community ID di tabel communities akan menjadi foreign key di tabel package ya. Nah, kita lanjut. Jadi seperti itu tabelnya, karena sebentar kita akan membahas kembali untuk di modelnya ya. Nah, sebelum lanjut, saya sudah punya folder backpage yang nanti kita akan isikan. Untuk pertama adalah daftar ya, package barangkali, package.blade.php. Nah, berikutnya ada inputnya. Dia ada input package.blade.php ya. Nah, setelah ini ya, kita akan membuat layout yang berbeda karena ini adalah layout landing page. Tentu di admin membutuhkan layout yang berbeda. Ya, untuk tampilan mungkin ada sidebar-nya, ada top bar, dan ada bagian datanya ya. Oke. Ini saya buat layoutnya di sini ya teman. Mungkin sebentar akan di create langsung oleh controller. Sebentar kita coba. Oke. Nah, setelah itu saya perlu mengenalkan kembali model yang digunakan ya, karena sebelumnya saya sudah membuat model ini di materi sesi sebelumnya ya. Pertama ada package. Jadi di package itu saya menggunakan deklarasi kembali untuk primary key-nya, karena primary key-nya ini
tidak sesuai dengan pakemnya Laravel, sehingga saya perlu definisikan lagi di sini. Tables juga saya perlu define dulu di sini. Kemudian variable ini yang nantinya dapat di update, dimanipulasi. Jadi itu semua harus dituliskan ya. Setelah itu saya memberikan sebuah fungsi untuk menghubungkan antara model to model. Jadi di sini saya menggunakan ORM, di Object Relational Modelnya ya. Dimana kalau di database itu antar tabel ke tabel, kalau di sini antar model ke model. Jadi setiap model di sini mewakili entitas yang ada di tables ya. Nah, community, pertama saya punya community, artinya package ini adalah bagian dari community ya. Jadi jangan lupa nanti teman-teman tinggal panggil community-nya aja, tapi pastikan community-nya sudah hadir, sudah ada dulu. Sehingga di sini tinggal panggil. Nah, ketika manggil di sini, jangan lupa ini udah langsung otomatis ya. Oke, jangan lupa primary. Jadi kalau kita melihat belongs to isinya apa aja sih? Nah, seperti ini belongs to. Nah, ada foreign key dan ada primary ya, related to, kemudian foreign key dan primary key-nya ya. Oke, jadi ini foreign key-nya itu adalah community ID, kemudian primary key-nya di tempat asalnya ya, yaitu di tabel community. Oke. Nah, saya langsung ke tabel community. Nah, di tabel community itu juga saya lakukan hal yang sama ya. Cuman bedanya di sini di fungsi package. Kalau tadi community kan di package kan sebagai bagian dari community, jadi tidak ada S-nya ya. Tetapi kalau community itu memiliki banyak package. Ini nggak harus sama sih sebenarnya seperti ini, boleh saja nanti karena ini berhubungan dengan pemanggilan nanti. Ya. Jadi community ini akan memiliki banyak package, jadi has many. Setelah itu kita panggil modelnya, kemudian foreign key dan primary key sama. Ya, nah ini dulu dibuat kalau create model mungkin saya nggak perlu bahas lagi ya. Create model teman-teman bisa lakukan di sini. Make, kemudian models, kemudian mungkin package seperti itu aja ya, enter ya. Ini nggak akan saya bahas kembali bagaimana nge-create tabel, bagaimana menggunakan migration, kan sebelumnya saya sudah bahas ya. Oke, selanjutnya jadi kita akan membuat komponen dulu ya. Kita akan membuat komponen, jadi kita akan membuat tampilan dashboardnya dulu, karena komponen itu akan nanti digunakan oleh si view-nya ini ya, si view-nya daftar package dan input package ya. Oke, kita buat PHP artis make komponen, kita kasih nama kalau sebelumnya saya memberikan nama untuk untuk layoutnya home, itu home, kalau sekarang admin ya, admin layout. Oke, sudah ada ya. Jadi nanti ini akan kita gunakan. Jadi si komponen ini akan dipanggil di blade-nya nanti. Ya, jangan lupa. Ya, ini ya. Komponen akan memanggil admin layout. Nah, kalau saya lihat, jadi dia akan memanggil sebuah komponen namanya admin layout. Nah, di sini sebenarnya dia sudah dibuatkan langsung. Jadi ini tinggal dipindahkan aja supaya jadi satu ya. Kalau komponen biasanya navbar, footer, kemudian ya view-view yang kecil-kecil ditaruh di sini. Tapi layoutnya mungkin sebentar akan kita pisahkan sedikit ya. Kita bawa ke sini ya, ke layout, biar terkumpul sama teman-teman yang lainnya ya. Jadi di layout ada admin layout, apps, guest, dan home. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa tadi kita buka di komponen ya. Nah, di admin. Nah, sebelumnya kan manggil folder components, karena tadi saya pindahkan ke
sebelumnya dipanggil. Nah sekarang kita pindahkan ke layout, jadi sini harus panggil layoutnya dulu. Nah foldernya berbeda, jadi folder, setelah itu nama file ya. Oke, sampai di sini disimpan dulu. Setelah itu kita akan cross check nih di adminnya. Nah intinya sekali, admin ini adalah template-nya teman-teman ya, ada template yang nanti kita akan gunakan untuk dashboardnya atau halaman adminnya ya. Nah sebelumnya kita akan membuat template, tapi untuk saat ini kita cukup menggunakan aja ya. Saya mengambil sebuah template dari sini, templatenya free ya, di creativeteen.com, jadi template Tailwind. Setelah itu mungkin bisa di clone dari GitHub-nya, boleh. Setelah itu saya ekstrak. Nah saya download zip-nya ya, saya ekstrak. Nah sebenarnya bisa nanti teman-teman bisa menggunakan langsung di package-nya boleh, atau setelah itu di Tailwind-nya, karena ini akan menggunakan beberapa library JavaScript ya, silakan. Nah untuk saat ini kita akan membuatnya dari indeksnya ini ya. Indeksnya ini kita akan buat. Oke. Nah sebenarnya dokumentasinya juga ada di sini lengkap ya. Oke, ini nanti bisa dilihat lebih detailnya ya, bagaimana instalasinya secara benar, bisa lihat di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah kita akan menggunakan ini sementara ya. Jadi pertama kita akan copy indeksnya ya, jadi kita taruh di sini. Tapi sebelum itu kita copy dulu asetnya teman-teman ya. Kita copy asetnya, kita download, kita bawa ke folder kita yang di project. Nah saya naruhnya di sini di Keca ya, saya taruhnya di public, kemudian ya di sini ya. Oke, karena nanti sebentar kita akan memanggil asetnya ini ya. Nah setelah itu kita kembali lagi ke code ya. Ada beberapa perubahan untuk di halaman depan ya teman-teman. Nah di sini ketika ini masih menggunakan ini kan langsung direct ke folder. Nah kalau kita sudah berada di Laravel, kita cukup gunakan folder asetnya saja ya. Kita cukup panggil folder aset. Nah seperti ini ya, folder aset, kemudian ditutup. Nah kayak gini ya. Jadi ini kita lakukan untuk semuanya. Oke, sebentar ini juga. Oke, rasanya sudah. Oke, karena selebihnya ini menggunakan CDN ya. Barangkali kalau sebentar ada misalnya image, kayak ini misalnya image ya, harus disamakan ya, di copy untuk ininya, untuk tata letak asetnya. Oke, setelah itu kita coba cari ke bawah, siapa tahu ada lagi JavaScript. Oke, panjang ya. Nah ini paling bawah ada JavaScript yang juga harus kita rubah ya. JavaScriptnya ada chart. Nanti ini sebenarnya hanya untuk plugin chat, jadi kalau teman-teman belum membutuhkannya nanti bisa di remove ya. Button ini juga bisa di remove ya. Hanya Tailwind aja yang nanti kita gunakan. Setelah itu ini template tentu masih banyak sekali. Jadi kalau kita lihat aslinya mirip seperti ini ya dashboardnya. Ya mirip seperti ini. Cuman untuk saat ini kita belum butuh ini ya. Kita belum butuh ini, kita hanya butuh untuk layoutnya saja dulu ya. Oke, nah apa yang harus kita lakukan, kita cari bagian main sectionnya untuk di konten. Nah kita bisa lihat di sini, kita cari bagian main ya. Nah ini ya, ini mungkin adalah, ini kita coba hapus ya, kita hapus
hapus sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, kita copy. Jadi nanti kontennya itu adanya di sini ya, teman-teman ya. Jadi kontennya itu adanya di sini. Oke, konten akan tampil di bagian ini. Nah, layout sudah, komponen sudah, tampilan layout sudah. Sekarang kita akan memanggil halaman backpack-nya sebagai adminnya nanti ya, daftar package ya. Nah, di sini kita akan menggunakan layout tadi ya. Jangan lupa kita harus memanggil layoutnya dulu ya. Saya justru nggak hafal code-nya ya. Min strip layout. Oke. X ya. Sorry. X admin. Oke, seperti itu rasanya. Sebentar, saya lupa untuk tutupannya. Oh ya, benar ya. Oke, dibuka lalu jangan lupa ditutup. Nah, setelah itu kita harus pakai div lagi. Nah, ya. Nah, di sini baru kita isi kontennya. Kita coba dulu ya. Konten, atau kita bisa daftar package ya. Oke, seperti ini aja dulu cukup ya. Nah, sekarang kita baru akan buat controller untuk memanggil si halaman package ini. Nah, kita gunakan dari sini aja ya. Make controller, kemudian namanya adalah package ya. Package controller, jangan sampai salah tulis ya. Nah, kita perlu kasih min resource seperti ini. Kenapa? Kalau dulu kita menggunakan tanpa ini. Nah, kalau sekarang dengan min resource atau min r. Ini tujuannya adalah ketika kita membuat package controller, maka seluruh fungsi untuk kebutuhan manajemen data, create, read, update, dan delete itu udah langsung dibuatkan otomatis. Ya, kita coba ya. Oke, kita bisa lihat di controller. Ya, package controller nah lengkap nih. Ada index, create, store. Jadi kita tinggal mengisi function-function ini aja ya. Cukup gampang ya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu membuat konsep bagaimana penamaan function. Nah, setelah itu jangan lupa untuk functionnya ini dapat diakses, maka kita butuh satu langkah lagi, yaitu kita daftarkan seluruh functionnya ini di root ya. Cari di bagian sini ya, kemudian kita cari root. Oke, kita cari. Nah, ini dia. Ada dua root yang nanti kita akan gunakan API dan web. Nah, untuk saat ini kita gunakan yang web ya, sama seperti sebelumnya. Oke. Nah, jangan lupa karena kita akan menggunakan resource ya, artinya seluruh function yang ada di sana itu kita daftarkan, maka kita cukup menggunakan root resource. Oke, kita perlu membatasi akses sehingga kita menggunakan middleware authentication yang kita telah buat melalui Laravel Breeze ya. Jadi untuk masuk ke dalam rootnya ini, maka pengguna harus login terlebih dahulu ya. Kita mungkin kasih nama package ya. Oke, package, kemudian ya package aja kita nama ya. Kita panggil controllernya. Package. Oke. Nah, agak nge-lag nih laptop saya. Oke. Ya. Jadi kita panggil package-nya. Setelah itu jangan lupa dipanggil juga di atas. Jadi kalau menggunakan autofill, autocomplete-nya udah pasti langsung terpanggil ya. Nah, setelah ini kita coba tes dulu. Rootnya sudah semua nggak terpanggil. Nah, kayak ini ya. Oke, ini sudah. Kalau kita melihat package destroy, package index, ini udah semuanya ya. Oke, nah sekarang kita tinggal melengkapi isiannya di controller ya. Nah, kita lupakan dulu yang ini, kita close aja dulu ya.
Di controller kita akan memanggil ininya ya, fungsinya, jadi halamannya ya, kita cukup panggil. Oke, saya tidak begitu hafal ya. Jadi yang jelas pertama ini sih opsional aja ya. Yang jelas setiap page pasti ada title-nya ya. Kemudian saya panggil modelnya, atau karena kita akan memanggil datanya, jadi kita panggil dari modelnya ya. Nah, di sini ada beberapa cara dalam memanggil data. Ini kalau di sini all ini berarti nanti collection. Nah, ini sebenarnya sudah sempat saya bahas di sesi sebelumnya, nanti mungkin teman-teman bisa kunjungi. Ada all, get, pagination, itu semuanya untuk memanggil collection ya. Ini sebenarnya kalau hidup autofill-nya artinya nggak gangguan, ini jauh lebih gampang. Karena apa? Untuk memastikan bahwa ketika kita menggunakan package, maka package-nya tersebut filenya udah terpanggil dulu di atas. Ya, modelnya harus terpanggil dulu baru kita bisa gunakan di bawahnya. Ya. Nah, di sini backpack ya, folder kita namanya tadi ya. Backpack, kemudian namanya adalah daftar apa ya namanya? Oke, resource namanya adalah daftar package. Daftar package ya. Nah, setelah itu kita akan kirim variabel tadi ke view ya. Jangan lupa harus persis sama, cuma notasi dolarnya nggak perlu ya. Nah, sampai di sini sudah ya. Sebenarnya ini kalau untuk file statis nih nggak ada pun nggak apa-apa ya. Oke. Nah, cara pengirimannya pun juga ada beberapa. Kalau saya sering menggunakan Compex ya. Nah, kalau di DD-nya ini fungsinya adalah untuk melihat apakah datanya sudah terload atau belum. Oke. Nah, kita coba dulu ya. Oke. Di sini kita perlu login ya. Di sini kita perlu login dulu. Oke, setelah itu ini sebenarnya udah dibuat dengan Laravel Breeze ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman terlewat, mungkin install dulu Laravel Breeze-nya. Ya. Nah, secara default dia akan ngedirect ke dashboard ya, ke dashboardnya. Nah, cuman untuk saat ini kita coba dulu ke apa tadi namanya, package ya. Nah, oke. Nah, datanya sudah ada 3 item ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita hidupin pakai DD-nya seperti itu. Nah, coba kita aktifkan langsung untuk view-nya, apakah jalan atau enggak. Oke, backpack daftar package enggak ada ternyata. Barangkali saya ada salah folder. Backpack daftar package. Oke. Oh, enggak ada S-nya ya. Oke, nah sudah. Keren ya. Keren untuk tampilan dashboard adminnya ya. Untuk sementara ini template kita sudah buat. Nah, sebentar kita perlu remove beberapa yang tidak penting dari layout ini ya, beberapa yang tidak penting ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sampai di sini layout sudah terbentuk. Kemudian kalau kita melihat layoutnya ini ya, tetapi masih ada beberapa yang perlu kita improve ya. Contohnya tadi sebenarnya kita nulis apa namanya, tulisannya daftar package itu munculnya di sini paling bawah ya. Nah, kalau yang di atas ini sebenarnya kan tidak perlu ya, tidak perlu. Kalau di dashboard sih oke, tidak apa-apa di dashboard. Tapi kalau untuk kasus yang kita selesaikan hari ini adalah daftar package-nya ya, barangkali kita perlu remove beberapa dulu untuk jadi tampilan yang siap digunakan ya. Oke, seperti ini sudah teman-teman, jadi hasilnya kayak gini ya. Nah, bagaimana menata template ini? Di sesi sebelumnya juga saya telah bahas untuk template yang basicnya Tailwind, miliknya Laravel Breeze. Jadi itu lebih sederhana. Kalau yang ini intinya sekali adalah kita menyiapkan pertama layoutnya ya, HTML head, kemudian JavaScript-nya, CSS harus mampu
terpanggil dengan baik. JavaScript-nya juga sebenarnya paling bawah. Ini kalau nggak perlu, ini sebenarnya kita bisa komen kayak gini ya. Nah, belum perlu ya, jadi nggak ada perubahan. Oke, jadi scroll barnya ini berubah. Oke ya, nggak apa-apa ya. Setelah itu yang di atasnya ini, jadi teman-teman mesti cari dulu bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk dihapus. Intinya sekali adalah kita menyiapkan bagian untuk slotnya ini mau ditaruh di mana. Ya kalau saya taruhnya di sini. Jadi di sinilah akan nanti ada daftar tabel. Ya teman-teman ya, akan ada daftar tabel untuk menampilkan datanya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat tabelnya ini. Ya. Oke. Baik. Nah, saya sudah menggunakan template-nya tabel. Jadi tabel miliknya template tadi ya. Miliknya template tadi. Oke, kalau kita melihat di sumber resminya itu ada di bagian ini ya, nanti teman-teman bisa copy di bagian file tabelnya. Jadi kalau kita melihat itu ada di paste di sini ya, di copy untuk bagian tabelnya saja, sehingga hasilnya nanti ya seperti ini di bagian ini ya. Nah sekarang kita akan custom ini untuk menampilkan data package ya, untuk menampilkan data package. Nah sebentar, kita akan buat tampilannya di sini untuk link untuk package-nya ya. Oke, kita coba dulu dimasuk di bagian layout ya. Jadi saya sudah menyiapkan ini, kemudian kita akan cari tables ya. Kita akan mengganti menunya ya. Oke, rasanya ini ya agak cukup panjang, yang jelas nanti karena apa? Karena ini menggunakan SVG untuk apa namanya ikonnya, jadi menu-menunya agak panjang. Nah setelah itu kita cukup memanggil link rootnya ya. Oke, kita panggil rootnya namanya adalah package.index ya, untuk type daftar tabelnya ya. Kemudian di sini kita cari aja package. Oke, yang lainnya kita hapus dulu nih biar tidak terlalu mengganggu ya. Yang lainnya kita hapus saja dulu. Kita tutup lalu kita hapus biar tidak terlalu panjang nih jadinya templatenya ya. Oke, jadi udah ya, udah terhapus semuanya. Sekarang kita coba. Oh, package index not defined. Oh, rootnya, coba kita lihat rootnya namanya. Oh, nggak ada S nya ya. Oke, kita coba lagi. Nah ini sudah, cuman ada dua menu sekarang, yang menu dashboard dan package ya. Nah package nya ini nanti kita arahkan ke sini sebentar ya. Kalau kita melihat, nah ke arahnya ke sini ya. Nah bagaimana nanti mengatur menunya aktif atau tidaknya nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Nah saat ini kita akan langsung ke datanya dulu ya teman-teman, bagaimana menampilkan data yang telah kita buat di controller tadi ya. Oke, saya akan kembali ke controller. Jadi di controller kita telah memanggil package semuanya, semua data yang ada di package menggunakan all. Kemudian kita telah kirim ke daftar package dengan nama variabel package ya. Jangan lupa ini harus sama ya, harus sama. Kemudian nanti di view-nya juga harus sama ya. Nah bagaimana caranya? Nah pertama kita harus identifikasi dulu, kita buat dulu headernya, header apa aja sih yang sebenarnya diperlukan ya. Kita buat dulu. Kalau kita melihat headernya di sini cukup panjang ya, apa kelasnya. Jadi ini mungkin nanti teman-teman bisa sesuaikan. Yang jelas nggak harus mesti sama seperti ini ya. Oke, pertama ada package code ya. Kemudian berikutnya, ada name ya. Berikutnya ada barangkali community ya, community. Oke. Kemudian nih barangkali action. Atau yang terakhir lah action ya. Oke, sehingga di sini kosongkan aja dulu ya. Oke,
Setelah itu kita harus membuat satu baris saja, tetapi kita akan looping nanti. Nah, sebelumnya teman-teman harus sudah mengetahui konsep dari HTML, bagaimana nge-create tables, bagaimana nge-create baris, bagaimana nge-create kolom, ya. Oke, kita cukup panggil satu baris saja dulu, satu baris saja, yang lainnya kita delete aja dulu ya. Oke, kita delete sehingga kita punya tr-nya kehapus. Ya, kita punya satu baris nih, hanya satu baris ya. Jadi ada table, kemudian t-head, t-body, kemudian ada barisnya. Nah, kalau kita melihat jadinya seperti ini nih. Nggak apa-apa, satu baris saja. Sebentar kita looping ya. Oke. Nah, bagaimana caranya nge-looping? Kita akan looping di barisnya. Ya, jadi for each. Oh, sayang sekali harusnya kalau Visual Code-nya ini kayaknya nge-lag di tempat saya. Harusnya kalau for each-nya itu jalan, kita bisa menggunakan autofill saja. Udah, for each-nya tinggal lanjut aja. Kemudian jangan lupa di sini ada end for each. Nah, ini harusnya kayak gini ya. Baru mau. Oke. Nah, apa aja yang harus kita sampaikan di sini, harus kita setting. Pertama, kita akan memanggil package. Ya, variabel yang kita kirim dari controller tadi ya. Jangan lupa harus sama, package namanya ya. Setelah itu berikutnya kita coba dulu apakah sudah mau atau enggak. Nah, jadi per step kita cobanya. Sudah mau ya. Jadi ada 3 data, jadi loopingnya udah ada 3 kali. Nah, berikutnya kita panggil nih namanya. Ya, nah bagaimana memanggil nama, memanggil collection ada di sesi sebelumnya, di sesi pertama ya. Nah, sekarang kita akan panggil, karena ini ada bentuknya array, jadi di collection ini adalah kumpulan dari objek. Kalau kita lihat ada 3 data ya. Nah, ada 3 objek ya, berarti kita declare, kita looping sebagai sebuah item. Ya, sebagai sebuah item, jadi item ini adalah sebuah objek. Sehingga kita panggil nama objeknya, kemudian nama atributnya adalah yang pertama kita bisa melihat di sini ada name, kemudian berarti ada package name, kemudian ada ya kayaknya terhapus tadi ya, ada package name, kemudian di sini adalah community barangkali ya, community ya barangkali, community. Oke, sebentar, ini package name ya. Kemudian di sini adalah community-nya. Nah, masih ingat nggak teman-teman sebelumnya saya nyeting hubungan antar tabel ya, antar model. Nah, sekarang baru kita panggil community. Nah, masih ingat di sini di dalam model di package kan ada variable community ini ya, function. Nah, inilah yang dipanggil community, itu harus kita panggil di sini untuk menampilkan di mana sih sebenarnya community-nya. Nah, community, kemudian setelah itu di dalam community kan tentu ada atributnya nih. Kita mau tampilkan apa nih? Kita akan tampilkan community name ya, berarti di sini kita panggil community name. Jadi ya paham ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini kita panggil untuk kodenya barangkali ya. Oke, kita panggil sederhana aja sebentar. Oke, code apa namanya ya, saya lupa. Package code ya, package code. Kemudian terakhir ini adalah untuk actionnya, apakah kita akan edit atau enggak. Nah, ini kita sediakan aja kosong, jadi kita save, setelah itu kita refresh. Nah, sudah ya, ada package name. Nah, ini kelebihan nih sebenarnya, kelebihan kolomnya ya. Kita coba hapus dulu kolomnya, kelebihan nih. Pertama ada package ya, kemudian code. Nah, yang terakhir code ya, karena package dan community-nya udah jadi satu, udah kita jadikan satu aja ya. Ada 3 kolom sebenarnya ya. Oke, entah ya. Nah, sampai di sini sudah. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan code-nya seperti ini ya.
Entah bagaimana nanti teman-teman style tabelnya silakan ya. Nah, kalau di sini sudah oke, sudah ada code, kemudian pick code, kemudian ada action. Sebentar kita akan coba ya. Oke, nah sebenarnya di sini ada seragam antar TD. Oke, sama ya. Oke, jadi kalau kita melihat dari atas kita coba ya. Nah, ini ada pertama ada kita manggil layoutnya dulu. Jangan lupa ditutup ya. Gunakan autofill lebih bagus. Kemudian kita buat div-nya. Kemudian di sini kita tampilkan title yang tadi kita kirim ya. Oke, seperti ini. Kemudian bagian sesi berikutnya adalah konten untuk table. Ya, jadi tabelnya ada 3 kolom, kemudian ada beberapa baris data. Nanti disesuaikan ya dengan kebutuhan. Ya. Kemudian kalau kita perkecil, nah jadi seperti ini ya. Semoga kelihatan, nanti bisa di zoom ya teman-teman ya. Oke. Nah, selesai. Ya, tabelnya selesai, kemudian nanti kita buat actionnya di sini. Ya, nah nanti ini mungkin barangkali summary dari kita siapkan untuk agregat functionnya dari data yang ada ya. Biarkan aja dulu sementara. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat tombol untuk actionnya. Ya, untuk actionnya ada section edit dan section action untuk delete ya. Oke, kita coba ya. Nah, di mana kita taruh ya, di sini ya, sesi untuk delete-nya. Nah, di sini saya copy dari project lainnya ya. Yang jelas adalah teman-teman memanggil nama rootnya, kemudian nama functionnya ya. Kalau edit ya edit, kemudian primary key-nya teman-teman panggil primary key-nya yakni item, kemudian primary key-nya apa ya namanya ya, kita lihat dulu. Oke, package ID ya. Package ID ini kita hapus ya. Oke. Setelah itu ini kasih kita bisa kasih icon juga boleh. Kemudian sementara kita kasih sebuah tombol dulu ya. Kita kasih sebuah tulisan dulu. Nah, nanti bisa diimprove untuk delete-nya. Nah, delete sudah. Kemudian pastikan nih rootnya ini aktif ya teman-teman ya. Rootnya aktif. Kemudian ini adalah parameternya. Ya, nanti sebagai primary key atau unique key nanti ketika edit atau delete. Ya. Kemudian kita tampilkan dulu untuk delete-nya ya. Cuman kalau untuk delete itu di Laravel tidak menggunakan metode get. Kalau ini kan metode get sebenarnya. Ya, root ini metode get. Kemudian perlu saya sampaikan ada metode get, ada metode post untuk simpan data, untuk ngirim data, ada metode delete. Nah, ini metodenya adalah delete ya. Hanya saja di form ini tetap post, tetapi secara prinsip disampaikan di tokennya itu adalah metodenya berupa metode delete. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat root listnya, nah kita melihat root listnya ya, package store kan sama dengan, nah di sini kita lihat ya di URL-nya tidak begitu kelihatan ya. Package store sama dengan package URL untuk save-nya, jadi /package seperti itu. Ya, sehingga perlu kita bedakan antara metode dan post. Begitu juga untuk package misalnya yang sama-sama ya antara antara ini ya show dan update itu sama. Nah, kita lihat di sini ya URL-nya sama. Hanya saja pembedanya adalah metodenya. Kalau show get, kemudian kalau simpan atau put adalah put. Ya, nah, ini kenapa kita perlu definisikan. Jadi URL-nya mungkin barangkali sama tetapi metodenya yang berbeda. Ya. Oke, di sini sama package, kemudian nanti kita memanggil function destroy dengan primary key-nya sama ya. Ini primary key-nya tergantung, kalau saya menggunakan primary key nanti untuk delete, kalau barangkali teman-teman menggunakan parameter lain ya silakan.
ya. Kemudian di sini package-nya ini, oke, ini dihapus saja. Oke, secara sederhana seperti ini bentuknya ya teman-teman ya. Kemudian ini ada ya sebuah confirmation box JavaScript sederhana, apakah yakin di delete atau tidak ya. Oke, nah saya lihatkan dulu di atas ya. Oke, ini sudah menu delete, kemudian edit sudah. Nah ini, nah nanti dipercantik lagi barangkali ya berikutnya. Oke, sampai di sini kita coba dulu edit dan delete ya. Nah paling sederhana adalah kita coba yang delete-nya dulu supaya lebih cepat kelihatan ya. Oke, di delete kita bisa masuk di function untuk destroy ya. Di function untuk destroy kita dapat menggunakan function delete ya. Oke, nah apa aja sih yang sebenarnya harus ada? Pertama, kita selalu biasakan menggunakan try catch ya, supaya nanti ketika ada kesalahan bisa teridentifikasi atau bisa dimunculkan pesannya kayak gitu ya. Kemudian package ya, package ini adalah modelnya. Setelah itu kita find. Ada beberapa cara untuk delete ini ya. Salah satunya seperti ini. Nah, di find ini adalah salah satu metode untuk mengambil data objek. Jadi find ini, kenapa find? Jadi pastikan find parameternya ini, kalau di sini primary key-nya adalah package ID, bahwa di sini juga harus package ID sebagai primary key-nya. Jadi find itu adalah menemukan sebuah data menggunakan primary key. Ya, setelah itu apa yang kita delete adalah package-nya. Nah, package-nya kemudian panggil metode delete. Nah, oke. Ya, sederhana seperti ini. Nah, setelah di delete kita return kemana? Kita return ke redirect ya. Redirect ke halaman package lagi. Package ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau ada muncul besar biar kelihatan, nanti bisa kalau misalnya teman-teman menggunakan JavaScript Suite Alert, jadi bisa ya. Oke, kita coba ya. Untuk delete satu aja. Nah, delete, yakin, oke. Nah, sudah ya. Oke, secara metode konvensional untuk delete sudah. Sekarang kita metode konvensional untuk menampilkan inputnya. Jadi, ini baru data. Sekarang kita masuk ke input ya. Nah, untuk masuk ke input kita perlu siapkan beberapa tombol nih di atasnya ya. Oke, saya tambahkan 3 buah tombol di atasnya ya. Ada tombol untuk add, kemudian nanti untuk multiple delete dan multiple update ya. Nah, di tombol add kita akan memanggil root untuk create-nya. Ya, jadi di package control kan ada nih create. Jadi di create-nya hanya untuk menampilkan form input aja sebenarnya. Ya. Oke, kita coba lihat. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi ini nanti kita arahkan ke halaman inputnya. Oke, cuman saat ini belum ada halaman input sehingga kita perlu buat dulu untuk halaman inputnya. Ya. Nah, caranya buat halaman input sama ya. Jadi kita buat dulu input package-nya. Setelah itu kita panggil ya, kita panggil controllernya, bukan controller, layoutnya ya. Oke, nah baru kita isi ya. Nah, sebelum kita create untuk layoutnya, tampilannya, kita kembali ke controller ya. Kita siapkan dulu, kita panggil dulu input package ya yang telah kita buat tadi. Ya, ini kita panggil di sini. Nah, cara panggilannya sama seperti ini ya. Di copy dulu yang di atasnya sama aja. Ini kita taruh di sini. Ya, nah mungkin ini create. Nah, kita kasih nama create. Kemudian jangan lupa, karena nanti kita akan menggunakan community, karena kita di form tersebut akan menggunakan memilih komunitasnya. Jadi di sini perlu kita panggil dulu community-nya. Ya. Communitiesnya untuk nanti supaya bisa tampil di select box-nya. Nah, jangan lupa di sini kita
kirim komunitasnya ya. Kemudian di sini input package ya. Oke, input package. Ya. Nah, setelah ini saya sudah menyiapkan layoutnya nih. Layoutnya kemudian sama ya. Jadi ini sebenarnya dua baris ini kita copy persis sama seperti yang ada, supaya nanti tampilannya persis sama ya. Setelah itu ada form. Kalau kita melihat formnya ini menggunakan multi-platform data karena nanti kita akan upload file, jadi gunakan ini. Setelah itu rootnya ini ke package store. Jadi di package store itu nanti kita akan gunakan untuk function save-nya. Ya, jangan lupa generate token ini wajib untuk supaya form ini tidak bisa di embed di website atau aplikasi lainnya, supaya lebih terjaga keamanannya, bahwa aksinya itu yang benar-benar berasal dari form aplikasi kita ya. Oke, setelah itu pertama kita ada code ya, code, kemudian inputnya berupa teks dengan name-nya adalah package code. Jadi ini sebenarnya nggak perlu ya, ini nanti hubungannya ke sini supaya nanti ketika klik labelnya ini udah langsung autofokusnya ke teksnya, itu maksudnya sini ya. Ini harus sama ID dan for-nya ya. Oke, tidak harus sama dengan misalnya di sini package code misalnya kayak gini, boleh ya. Oke, berikutnya name-nya package code, jadi ini sama dengan di database supaya nanti lebih simpel aja di code-nya, tidak perlu kita nge-mapping. Jadi ini samakan aja dengan database ya, entitas yang ada di atribut yang ada di formnya ya, supaya lebih simpel code-nya ya. Kemudian ini inputnya nih sesuaikan aja kelasnya ya, kalau saya seperti ini kelasnya. Oke, nah ini ada pesan error. Untuk menampilkan pesan error ini harus sama dengan name-nya si input ya. Kemudian teksnya kita tampilkan berupa warna merah kalau nanti error validation-nya ya. Berikutnya hal yang sama juga untuk package name, sama ya, namanya package name. Kemudian berikutnya, nah tadi saya membuat communities ya, ya. Ini tujuannya adalah untuk menggunakan relasi tabelnya. Jadi di package name ini, di package ini komunitasnya milik siapa ya, package name ini milik komunitas siapa, ya. Nah ini masih saya dari communities. Nah, misalnya kayak ini ya. Nah, ini sama seperti for tabel tadi, ngelooping untuk menampilkan collection menjadi sebuah beberapa objek. Nah, setiap objek kalau kita melihat di sini ya, ada community name, community ID. Nah, saya akan menggunakan community name untuk tampil di pengguna, kemudian community ID sebagai value-nya. Oke, jadi seperti ini ya, kita bisa lihat, kita langsung ya. Oke, kita refresh. Nah, persis sama ya teman-teman ya, cuman hanya saja ini teksnya kurang keren ya, kurang keren untuk tampilannya. Ya nanti barangkali bisa diimprove lagi ya tampilan untuk formnya, karena untuk tampilan form terlalu lebar seperti ini juga nggak baik. Ini sebaiknya kita potong jadi dua bagian, di slash bagi dua ya. Oke, ini kan agak kurang rapi ya. Nah sebenarnya kita perlu grid di sini ya, perlu grid sehingga kita bisa memanfaatkan tools dari tailwindtools.com. Kita bisa grid generator, atau kita bisa menggunakan flex ya. Ini saya coba grid generatornya ya. Saya bisa pilih 2 saja, kemudian saya gunakan persis bagi 2 ya, 2 kolom, sehingga nanti ini kita jadikan spasi 1 atau default aja ya barangkali. Nah defaultnya seperti ini ya, persis menjadi 2 ya. Nah itu kita copy nih isinya, barangkali kita nanti taruh di bagian sebelum
setelah token barangkali ya. Nah, di sini di sini kita akan bagi menjadi dua. Pertama grid untuk inputnya ya, kita coba tes dulu ya, mau nggak dia ya. Nah, nggak mau ya, barangkali ada CSS yang berbeda yang digunakan oleh template ini ya. Oke, barangkali rasanya ada yang perlu ditambahkan aja di admin layoutnya ya. Di admin layout kita add saja CDN untuk tailwindnya langsung ya. Barangkali tadi CSS-nya nggak begitu update sehingga ya tampilannya jadi berantakan. Nah, kalau sekarang kita coba. Nah, gridnya udah mau ya. Gridnya sudah mau 1, 2 seperti ini ya. Jadi sebentar kita bisa gunakan. Nah, cuman saja di teksnya ini memang kayaknya CSS-nya bentrok ya. Nanti mungkin kita delete untuk yang ini, main styling. Oh, sayang sekali ya. Oke, kayaknya memang ya CSS-nya perlu ada beberapa yang bentrok. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa lihat di documentation-nya ya. Jadi ketika download tuh ada documentation-nya. Oke. Enggak apa-apa. Ya, sebagai latihan kita bisa gunakan ini aja dulu sementara. Ya, kita kembali lagi ke inputnya ya teman-teman ya, ke sini ya. Oke, di sini kita akan copy untuk file ini ya. Oke, kita akan jadikan 2. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Oke, rasanya ini kita bawa ke atas. Oke, cukup. Nah, kayak gini. Kemudian nanti di bagian 2-nya ini nanti kita bisa sediakan untuk text area dan uploadan filenya ya. Oke. Nah, kalau kita melihat, kita coba sekarang. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada package name. Nah, ini masih kurs 6, jadi ini kita abaikan aja dulu. Oke ya. Ada package name, community, kemudian nanti bagian sini adalah untuk text areanya. Ya. Nah, masalah desain nanti mungkin teman-teman bisa improve lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih data ini bisa di-save? Ya, saya rapikan ini dulu. Data ini bisa di-save. Intinya sekali saya ulang dari atas ya. Ada input, package code, package name, kemudian community. Kemudian ada sekalian ada deskripsinya ya barangkali di sini. Deskripsinya nanti kita menggunakan text area ya teman-teman ya. Kita menggunakan text area. Oke, kita menggunakan text area untuk sebentar saya lupa untuk apa namanya text areanya ya. Oke, ini adalah untuk deskripsi dari package-nya. Description ya, description untuk package kita kasih nama sesuai tabel ya. Tabel namanya adalah package depth. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian ini juga, dan lagi satu lagi yang terakhir adalah filenya ya, atau inputan filenya, itu foto dari filter image dari package-nya. Oke ya, yang paling terakhir setelah deskripsi. Oke, ini namanya adalah feature image ya. Oke, sekali lagi ya namanya feature image, kemudian juga sama ya, tipenya file. Oke, saya dari atas ya. Ada form, kemudian token, ada inputnya berupa package code, package name, kemudian community ID, kemudian package description, kemudian feature image,
dan tombol submit. Ya, jangan lupa tutup formnya ya. Oke. Nah, ini save untuk halaman create-nya sudah jadi. Sekarang tinggal kita ini masih ada yang salah, kayaknya ada yang terlewat ini, terpotong ya, sebentar. Oke ya, teks areanya tadi tutupnya terhapus ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sekarang, ini udah ya. Nah, selanjutnya kita coba save-nya ya, function untuk save-nya. Jadi ini belum ada. Kita coba ya. Ini belum ada functionnya, jadi masih kosong seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat functionnya ya. Jadi form ini udah berjalan, cuman controllernya kita belum buat. Nah, itu ada di function store teman-teman ya. Dari function store kita bisa lihat apa aja sih sebenarnya yang ada di function store. Intinya sekali function ini adalah untuk menangani proses save data ya, menangani proses save data. Namun sebelum itu, karena kita akan menggunakan uploadan file, jadi kita perlu belajar nih, kita perlu ketahui nih storage helper Laravel. Jadi ada dua cara sebenarnya dalam uploadan file. Kita bisa menggunakan public path ya, atau kita bisa menggunakan local drivernya. Nah, public disk-nya itu kita bisa gunakan ini public path-nya ya. Nah, secara default sebenarnya Laravel itu kita perlu setting di file sistemnya ya untuk create storage list. Jadi secara default lah Laravelnya seperti ini panduannya. Jadi nanti sebenarnya kalau kita ngupload file itu ada di sini ya, ada di storage, kemudian ada app, nah ada di public. Di sini filenya diupload. Ya. Hanya saja nanti ketika clone, ketika diakses nggak bisa dari luar, hanya Laravelnya, hanya path-nya, hanya aplikasi inilah yang bisa mengakses. Oleh karena itu cara lebih sederhana itu bisa gunakan public-nya. Jadi nanti di sini kita buat uploadannya ya. Nah, saya sudah punya tempat untuk upload yaitu namanya photos ya. Nah, kalau untuk menggunakan public path-nya ini kita perlu ada beberapa settingan di config di file system. Nah, di file sistemnya ini ya. Nah, kalau sebelumnya public-nya itu seperti ini ya, folder public-nya itu seperti ini. Nah, kita akan edit sedikit ya. Ini kita copy aja ya. Nah, taruh di sini, kemudian kita bisa komen ya. Ini kita bisa gunakan public path. Ini udah ada. Kemudian public path-nya artinya folder upload-nya itu berada di sini, di public-nya ini. Kalau mungkin teman-teman bisa mau nanti isikan hanya untuk isi misalnya folder upload, barangkali public path-nya nanti bisa seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Ya, nah kalau sekarang saya gunakan untuk path-nya ini langsung sebagai tempat public upload-nya. Ya, kemudian URL-nya sendiri kita gunakan app URL-nya langsung yang tanpa ada storage ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita baru ke controller nih. Ada apa aja sih di controller? Nah, di controller kita siapkan untuk saya copy aja ya. Saya copy dari project yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, pertama kita perlu set pesan, ini opsional ya. Kalau ini nggak perlu set pesan, maka pesannya itu akan ya berbahasa Inggris otomatis sesuai dengan template-nya Laravel. Ya, kalau tanpa ini berarti di sini nggak perlu. Ya, jadi pesannya dia default. Berikutnya kita perlu, kalau caranya menyimpan seperti ini menggunakan validation, menggunakan validate, maka kita perlu deklarasikan seluruh input form di sini ya. Package code required
kemudian tipenya numeric, berapa digit. Nah, banyak ininya. Ada jenis validationnya, nanti teman-teman bisa lihat di validation Laravel langsung. Nah, di sini perlu kita definisikan mana-mana saja sih yang wajib. Nah, kalaupun nggak wajib, teman-teman bisa kosongkan karena ini harus kita deklarasikan di sini ya, define kita di sini. Oke. Setelah itu community ID tentu pasti wajib ya. Pasti wajib community ID. Setelah itu feature image ini juga pasti wajib ya. Selanjutnya kita nggak punya status ya. Oke, nggak ada status lo di sini, jadi ini diabaikan aja ya. Ini seperti sama dengan apa yang di database. Ya, kalau caranya seperti ini. Tapi kalau caranya berbeda, mungkin barangkali di inputnya berbeda name-nya, ya nanti perlu nge-mapping lagi teman-teman supaya bisa digunakan langsung ya. Nah, setelah itu kita perlu ini DB begin transaction nih teman-teman bisa gunakan. Ini ketika kita menggunakan konsep TCL ya, transactional untuk di MySQL itu kita bisa aktifkan. Jadi ketika nanti misalnya menggunakan atomic function, supaya nanti ketika ada error nggak tersimpan, bisa di rollback ya. Nah, untuk sementara kita bisa abaikan dulu ya. Oke. Pertama kita akan menggunakan storage ya, store as di filenya. Ya, ini script ini hanya untuk nyimpan datanya saja. Kalau tanpa ini juga boleh, tapi fotonya nggak tersimpan, fotonya nggak terupload. Ya, nah, teman-teman bisa coba nanti langsung. Oke, tadi apa namanya feature image ya, fotonya. Kemudian saya ngambil get original name. Nah, ini sebenarnya diperlukan ketika kita menggunakan store as. Jadi store as itu kita upload filenya itu sebagai apa, atau kita kasih nama baru. Sebenarnya bisa kita menggunakan store seperti ini boleh, cuman kita nggak bisa kasih nama, nggak bisa kasih nama. Ya, nanti bagaimana sih? Ada banyak store as, store replace, store put, ada banyak ya. Nanti teman-teman bisa lihat di storage-nya Laravel file system. Ya. Nah, di sini saya menggunakan tadi folder foto ya, kalau nggak salah namanya, di public, kemudian foto ya. Berarti di sini juga ya foto segitu aja. Ya. Oke, langsung ke file name-nya. Ya. Oke, berikutnya saya akan simpan nih dari setelah upload ini berhasil, tentu ada respon berupa path. Nah, path-nya inilah yang nanti kita akan simpan di database. Ya. Oke, kita akan simpan di database. Kenapa saya nyimpan path-nya? Nah, kalau tadi kita kan melihat beberapa file system nih. Nanti barangkali menggunakan S3-nya Amazon boleh. Sehingga URL path-nya juga akan berubah. Nah, supaya nanti perubahannya dinamis, nggak perlu kita ubah code ya, path-nya aja langsung kita simpan. Paham ya? Oke, setelah itu kita panggil modelnya package, setelah itu kita create. Nah, di create ini pun ada banyak metode. Ada update or create, update replace, replace create ya. Jadi nanti kalau datanya itu ditemukan unik, maka akan di replace baru. Nah, untuk saat ini kita menggunakan yang create basic dulu. Setelah itu kita redirect ke package lagi kalau datanya sudah mau terupload. Ya. Nah, jadi store-nya itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, oke. Kita coba ya. Kita back ya. Oke, nanti sebentar kita percantik lagi deh. Oke, ini kemudian name ya. Name-nya namanya adalah Keca 2022 tahun baru misalnya ya. Kemudian alamatnya kita kasih Ubud misalnya ya. Kemudian kita save ya. Kita kasih foto, barangkali foto Keca. Oke, kita bisa kasih foto. Saya nggak punya foto. Oke, ini aja dari sementara ya. Save. Oh, ada validation. Nah, cuman sayang sekali ketika validation, apa yang tadi kita inputkan itu ternyata hilang. Ya, itu nggak baik ya teman-teman ya. Jadi apapun yang sudah diinputkan
oleh pengguna itu harusnya nggak hilang. Nah, ada satu yang kurang. Jadi kita bisa kasih old ya. Old di inputannya, di seluruh inputannya. Kita kembali ke input package ya. Nah, di sini kita bisa kasih old di value-nya ya. Value kita bisa kasih old seperti ini, old package code. Jadi nanti ketika validation-nya itu jalan, tidak perlu lagi user menginputkan nama. Nah, kita coba ya. Kita replace dulu. Oke, sebentar. Oh iya, kita lupa untuk tutup PHP-nya ya. Di Laravel tutup PHP-nya seperti ini ya. Oke ya. Oke, kita coba lagi. Oke, cak tahun. Nah, coba ya. Oke, ya, jalan ya. Jadi ini nggak berubah sesuai dengan apa yang tadi kita rancang ya. Cuman belum semuanya ya. Ini apa ya? Kita kasih kode hanya angka ternyata. Nah, nanti kita ubah ya. Kode itu harusnya namanya kode berarti kombinasi antara huruf dan angka. Oke, nama alamat nih Ubud aja kita gunakan. Oke, filenya. Oke. 16 digit. Oke. Oke, validationnya mungkin saya ubah sedikit dulu ya validationnya. Nggak usah 16 digit dulu ya. Numeric aja dah dulu. Oke, simpan ya. Nah, call to member function store as non on null. Oke, berarti filenya nggak terdeteksi nih di sini. Filenya nggak terdeteksi, feature image-nya ini nggak terdeteksi. Padahal kita sudah menggunakan feature image ya. Feature image, kemudian oh iya ini ya, bukan foto ya, tapi feature image. Oke, nah ini keliru salah satu ya. Oke, kita kembali lagi. Gak apa-apa, kita sudah tinggal save saja. Nah, sudah. Cuman di sini ada error nih. Ketika kita menggunakan tracket, maka errornya kelihatan nih. Package go error sana. Oh, package row data too long. Oke, coba saya lihat. Package row-nya sebenarnya package code ya. Itu sebenarnya hanya 10 digit. Oh, sorry, hanya 10 digit ya. Berarti kita perlu rubah dulu nih. Hanya 10 digit katanya. Oke. Seperti ini aja ya sementara ya. Nah, sudah ya. Sudah, hanya saja nih fotonya masih seperti ini. Ya, oke, coba kita panggil foto yang sebenarnya. Ya. Nah, fungsi save-nya sudah jalan ya, teman-teman ya. Sekarang kita revisi dikit untuk fotonya ya. Tadi ada foto yang masih direct ke sebentar. Oke. Nah, kita taruh di sini. Dan kita tangguh seperti ini aja ya. Karena kita sudah memanggil pet-nya, jadi kita cukup panggil gunakan ini aja, filter image. Oke, kita save. Nah, sudah ya. Nah, hanya saja ini kayaknya nggak mau masuk nih fotonya. Oke, kita coba dulu. Kita cek. Oke, sebenarnya yang tadi itu upload di lokal ya, adik-adik ya. Di lokal sesuai dengan yang ini. Ya, jadi yang lokal tuh yang di sini nanti upload. Ya, ada satu settingan yang kurang. Ya, ini kita perlu nyeting di environment-nya. Kalau enggak nanti dia masuk ke lokalnya ini, ke mana tadi, ke storage-nya di sini. Nah, sebenarnya udah terupload, teman masuknya ke sini ke storage ya. Kenapa?
Karena di env-nya itu, di environment-nya ini masih menggunakan file system yang ini yo, lokal. Ya, nah di sini kita panggil file system yang public. Ya, yang public supaya apa? Supaya masuknya itu ke public ya, ke sini ya. Oke, itu aja yang kurang. Nah, sebentar kalau di editnya kita bisa edit ya. Oke, itu aja yang kurang untuk di uploadannya. Nah, sekarang kita masuk ke edit nih. Ya, ke edit. Nah, kalau kita lihat nih, edit itu masuk ke sini. Ya, masuk ke URL ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita buka controllernya si edit dulu. Controllernya ya, jadi store-nya sudah ya. Sekarang editnya ada di sini ya. Nah, editnya sebenarnya sama, memanggil sebuah view lagi. Nah, kita bisa menggunakan view yang sama kalau inputannya itu sama. Ya, dari kasus ini inputannya sama ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita menggunakan edit ini sebagai input pic ini juga sebagai edit. Cuman kita perlu memanggil dulu. Ya, kalau di sini kan sama seperti inputan, jadinya tidak ada yang beda. Harusnya ketika edit kan code-nya sesuai, package-nya sesuai, community-nya juga sesuai. Ya. Nah, itu kita perlu panggil datanya si si package. Ya, kita perlu panggil datanya si package. Nah, bagaimana? Kita panggil aja, kita buat sebuah variabel. Kemudian kita panggil package ya. Find ya, sama seperti edit ya, teman-teman ya. Find kemudian SID. Oke. Nah, find ini boleh ketika dipastikan bahwa parameternya ini adalah primary key. Tetapi kita juga bisa menggunakan where ya. Where seperti ini, kemudian package ID boleh. Sama-sama keduanya, cuma di sini first seperti ini ya. Sama. Ya, kita perlu DD aja ya. Perlu tampilkan. Oke. Ini sama ya. First. Oke, first. Oke. Ya. Sama, jadi ada cuman kalau ini adalah objek, yang find tadi juga objek, ada juga seperti ini. Ya, get. Nah, ini adalah collection. Jadi beda ya. Ini adalah collection. Jadi ada array dia, baru ada objeknya. Ya, walaupun sama-sama satu, tetapi yang di return itu berbeda. Ya, first boleh, kemudian find juga boleh. Ya, kalau find berarti pastikan bahwasannya parameternya adalah primary key. Ya, oke ya. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita kirim juga ke view. Ya. Nah, di view kita perlu ngapain? Kita perlu edit sedikit deh supaya view-nya, karena kita menggunakan file yang sama, sehingga nanti kalau misalnya ada nama ya sesuaikan kayak gitu ya. Harus sesuai dengan apa yang kita edit. Oke. Nah, ada sedikit perubahan yang perlu kita improve di view. Ya, sedikit perubahan yang perlu kita improve di view, yakni pertama adalah formnya. Ya, di formnya karena kita menggunakan form yang sama, jadi di sini pastikan bahwa jika iset, kita gunakan iset ya, jika ada apa tadi namanya, package ya. Jika ada variabel package ya, jika ada variabel package, maka root-nya adalah root edit. Oke ya, ada root edit. Tapi kalau tidak, maka kita akan gunakan root store. Nah, root editnya itu, jadi ada parameternya. Bukan edit ya, update. Oke, rootnya update ya. Kemudian ada parameternya, yakni package.package ID sebagai parameter. Ya. Kemudian tokennya juga. Jadi kalau tadi metodenya post ya. Kalau store kan metodenya post ya, kalau simpan data baru, maka di sini perlu ada metode baru lagi. Jika dia ditemukan package, maka metodenya adalah put. Ya, kemudian berikutnya adalah di value. Jadi kalau ada
data package ya, data package ya. Kalau ada data package ya, berarti yang kita tampilkan adalah package-nya sesuai dengan atributnya ya. Package name kayak gini ya. Oke, jadi semua seperti itu ya sampai ke bawah. Oke, saya copy aja ini ya. Oke, kemudian ini juga sama ya. Package name ini juga package oke, ini package code ya. Sorry, package code. Kemudian ini package name, kemudian di bawahnya ada ini yang sedikit panjang ya. Yang ini sedikit panjang, soalnya kita harus select sesuai dengan jika misalnya ada community itemnya ini ID-nya setiap perulangan ini sama dengan community ID-nya ini, maka kita akan select. Ya, ini agak sedikit panjang. Yang bagian select box-nya ya. Oke, ini agak sedikit panjang. Oke, intinya sekali adalah kita ingin memberikan properti select di sini ya. Oke, jika dia ditemukan petani, kemudian petaninya itu sama dengan community ID di petani, ID sama dengan item community ID, kemudian kita atau item community ID sama dengan old-nya, maka kita select ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya di text area juga sama kayaknya teman-teman. Di text area juga sama persis ya, kita akan menampilkan kita sama seperti ini. Oke ya. Oke, kita copy ini, kita taruh di text area ya. Text area, oke, yang di sini ya. Jadi text areanya tuh nggak berada di dalam atribut ya, tapi dia dibungkus ya, di luar. Oke. Oke, kalau misalnya dia ada package, maka kita tampilkan package description. Kalau tidak ya kita tampilkan package des-nya. All package des. Oke. Foto nggak perlu ya. Foto nanti barangkali kita tampilkan berupa file aja ya. Oke, kita bisa refresh. Nah, ini seperti ini, kelihatan ya. Jadi misalnya package, kemudian kita ingin edit yang ini ya, kecak tahun baru. Oke, persis ya. Jadi ini kodenya misalnya C misalnya 2022 kecak misalnya. Kemudian dari community Barong KJ, kemudian alamat Ubud ya. Kemudian kita update fotonya nih, karena tadi salah, kita update dulu deh. Sementara kita gunakan ini aja dah. Oke. Nah, directnya kita belum function update-nya belum ya teman-teman ya, saya lupa function update-nya ya. Oke. Oke, saya ulangi dari atas ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini, nanti mungkin teman-teman bisa zoom ya, bisa zoom. Oke, saya lihatin dulu. Intinya sekali adalah kita menggunakan form input yang sama, cuman kita harus edit di setiap field sesuai dengan data yang dikirim dari controllernya. Oke, nah sampai di sini form input sudah selesai. Sekarang kita kembali ke package controllernya. Nah, di sini sama persis dengan yang di atasnya ini. Ya, persis sama. Kita copy aja di store-nya ya. Kita copy store-nya, kemudian kita taruh di update. Nah, apa yang beda? Yang beda hanya di filenya saja. Ya. Pertama, di feature image ini nggak required karena kemungkinan nggak akan ngupload foto pertama. Ya, sehingga di sini perlu kita kasih condition, if tidak ngupload foto maka ini nggak jalan ya, nggak ada uploadan, paham ya. Jadi kalau nggak ada foto maka ini nggak akan jalan ya. Dan yang kedua, kita perlu di response ini, jadi sebenarnya setiap function di Laravel
itu ada responnya, ya. Nah, di sini kita perlu find dulu. Find ya sama ya, sesuai dengan parameter yang tadi dikirim. Setelah itu baru di update. Nah, di sini kita bisa pilih update. Ya, jadi kayak gini. Ya, di find dulu, setelah itu baru di update. Nah, setelah berhasil di direct ke package kembali. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka satu modul create, read, update, delete sudah beres nih. Nanti tinggal kita improve di filternya. Ya, kita coba ya. Oke, kolom arus angka. Oh, sorry, di sini masih kayaknya. Ini harusnya nggak perlu angka ya, hanya require saja. Oke. Keca 2022, kemudian Barong KJ Ubud, fotonya kita upload lagi. Ya. Oke, sudah ya. Keca 2022. Keca tahun 2022, kemudian ini kodenya Keca 2022 Barong KJ. Komunitinya Barong KJ. Oke ya. Nah, ini sudah, nanti barangkali tinggal teman-teman ya improve lagi di tampilan, yaitu nggak masalah ya. Yang jelas create sudah, read sudah, update sudah, delete. Nah, sekarang tinggal kita ngasih filter pencarian nanti di atasnya ya. Oke, saya barusan menambahkan sebuah community. Nantinya harapannya ini adalah menjadi sebuah filter untuk menampilkan data di bawahnya ya. Nah, saya menambahkan satu buah form ya, sejajar dengan tombol yang sebelumnya saya tambahkan ya. Jadi sejajar dengan ini ya, sejajar. Kemudian oke, nanti harapannya ini akan menjadi sebuah filter pencarian. Kemudian actionnya itu direct kita ke package.index ya, sehingga nanti di function kita perlu merubah sedikit lah ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini kita perlu nampilkan perulangan untuk community-nya ya. Kita perlu kembali ke controller ya. Di index kita harus memanggil community all ya, karena nanti itu akan tampil di pencarian ya. Jangan lupa kita kirim. Oke. Nah, kayak gini ya, sehingga ntar di pencarian itu sorry ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita panggil communities sebagai sebuah item, kemudian community ID. Setelah itu ini adalah di ID, community ID sebagai sebuah parameter saat pencarian nanti. Kemudian di sini community ID. Jika nanti parameternya itu sama dengan community ID, maka kita select ya. Kemudian di sini adalah community name ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah ya. Nah, ini udah mau tampil. Sekarang kita tinggal perbaiki di indeksnya ya. Kita menggunakan metode get supaya nanti parameternya kelihatan di address barnya ya. Nah, kita perlu sedikit rubah ya di indeksnya, karena kita perlu melakukan pencarian ya. Nah, pertama yang harus kita jadi ini all-nya ini ya, teman-teman sudah selesai modulnya ini dulu baru masuk ke filter ya. Jangan sampai nanti belum apa-apa sudah masuk ke sini ya. Ini kita sebagai sebuah new object ya. Kemudian setelah itu
kita bisa kasih sebuah parameter. Ya, pertama kita kasih parameter sebuah kata kunci ya. Ya, kata kuncinya ini sesuai dengan inputan yang kita tadi berikan di sini ya. Ini S, kemudian namanya kalau yang ini selectnya ini namanya adalah community ID ya. Nah, bisa seperti ini ya. Sorry. Nah, oke. Bisa seperti ini ya. Kemudian sehingga di sini kita panggil ya, kita lakukan query where package name ya, package name like parameternya ini ya. Kemudian yang berikutnya, jika ternyata ditemukan juga ada sebuah parameter namanya apa tadi, community ya, sesuai dengan parameter pencarian dan tidak kosong, maka kita tambahkan, kita ambil lagi nih ya. Oke, where-nya kita ganti dengan community ID sama dengan bukan like ya, sama dengan ya, enggak perlu lagi sama dengan karena dia sama dengan ini, sama dengan get community ID ya. Nah, setelah itu kita nggak akan menggunakan paginet, kita nggak akan menggunakan R. Sebenarnya bisa kita menggunakan seperti ini ya, package kemudian package get. Nah, seperti ini sudah bisa ya. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu, kita refresh. Nah, udah jalan ya. Coba kita coba cek untuk yang Barong KJ. Nah, mau ya tampil ya. Oke, coba kita tes. Ini community-nya kita tampilkan semua. Cuman kita dance seperti ini. Nah, sudah mau. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba paginet. Ya, paginet. Ya, paginetnya ini kita cukup karena kita baru punya 3 data ya. Ya, wajarnya sih barangkali paginetnya tuh 50 data. Barangkali ya wajarnya. Nah, ini 2 data. Ya. Cuman pagination-nya nggak muncul di bawahnya. Ya, nah sekarang kita tambahkan dulu pagination-nya. Kita tampilkan nih. Pagination-nya paling bawah, form sudah, kemudian pagination ini paling bawah. Di bawah table. Ya. Di bawah table kita kasih pagination. Oke. Oke, barangkali di bawah table juga bisa ya. Nah, seperti ini. Ya. Jika ada request root path-nya itu adalah package ya. Setelah itu kita tampilkan adalah package, ada S-nya ya. Ada S-nya. Oke. Kemudian kita tampilkan pagination-nya sesuai dengan query-nya atau query di address bar-nya yang di atas. Oke, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kecak dan seperti ini, ada 3 barangkali, biar sama. Ketika pagination juga query-nya di atas nih sama. Ya, jadi ini method get-nya ini maksudnya seperti ini. Ya, jadi kelihatan. Kita bisa tangkap ketika kita memilih Barong KJ misalnya, maka Barong KJ yang tampil. Ya, kalau kita memilih semuanya ya nggak ada yang terselect ya. Nah, ini sesuai data ya teman-teman ya. Oke. Ya sampai di sini untuk modul create, read, update, and delete itu sudah selesai ya, dan bahkan sudah sampai di pagination dan filter ya. Jadi secara keseluruhan code untuk daftar package seperti ini, kemudian package controllernya ya kayak ini. Jadi ada index untuk daftar tampilin datanya, ada create untuk tampilin function
input data, store untuk simpan, ada filenya juga, upload filenya, kemudian edit untuk tampilin edit data, cuma di sini menggunakan input yang sama, ada update untuk simpan update, ada destroy untuk delete. Ya, kemudian model saya sudah punya dua model ya, ada community, ada package. Ya, saya juga menggunakan dua view ya. Dua view ada di resource, ada di backpack ya. Daftar package yang tadi, kemudian input package-nya ini ya. Oke, input package-nya yang ini. Nah, untuk template nanti teman-teman sesuaikan lah ya. Kemudian ada adminnya, admin layoutnya. Saya menggunakan template free dari download di sini ya. Shop UI Dashboard Tailwind ya, di sini. Ini template-nya free kok ya. Oke. Ya, sampai di sini untuk modul create, read, update dan delete ini sudah selesai. Ya, tinggal nanti teman-teman barangkali rapikan lagi code-nya, rapikan lagi tampilannya. Nah, kalau di sini kan belum rapi. Ya. Kemudian berikutnya sebelum saya akhirin sedikit nanti saya untuk di alamat barangkali kan ada bold, ada italic, yaitu kita perlu text editor. Ya, text editor ini kita bisa gunakan Tailwind. Ya, namanya CK editor Tailwind ya. Nah, mungkin bisa kita lihat dari sini. Oke, sebentar. Nah, ini kita bisa gunakan yang ini ya. Kita ambil JavaScript-nya langsung ya, JavaScript-nya aja. Kemudian kita bawa ke input ya, ke input. Nah, kita taruh paling bawah sebelum ditutup ya. Jadi ini kalau tampilan, kalau pasti hanya ini aja yang menggunakan, hanya tampilannya aja menggunakan, maka JavaScript-nya ini hanya ditaruh di sini aja di halaman ini ya. Oke. Berikutnya apa yang kita akan replace? Kita akan nge-replace text area-nya si packet dates ya. Kita taruh di sini. Ini sesuai dengan dia akan nge-replace nama dari text area-nya. Ya, kita bisa lihat langsung ya. Oke. Nah, keren ya. Oke, nah nanti bagaimana nyeting supaya hanya bold, italic, dan ini ada settingannya. Ya, ada settingannya ini. Nanti teman-teman bisa improve lagi. Karena yang lain kan nggak perlu ini, nggak perlu sebanyak ini. Ya, cukup bold, italic-nya aja yang perlu kita ambil. Ya, selebihnya nggak ada perubahan apa-apa ya, cukup ini aja. Oke. Modul selanjutnya nanti mungkin akan segera saya publish terkait dengan bagaimana sih menggunakan create, read, update, delete menggunakan Livewire ya. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Terima kasih.